Contoh yang sederhana, ketika anak usia 5 tahun, ya, anak usia 5 tahun itu, kalau dia diberi pekerjaan itu, pinginnya itu diselesaikan, ya. Kalau nggak selesai, mungkin dia nggak berhenti dari apa yang dia kerjakan. Satu sisi anak yang lain dengan usia yang sama, ketika memulai pekerjaan atau bermain, sebentar bermain ditinggal begitu saja, ganti permainan yang lain. Tapi yang anak yang satu tadi itu diselesaikan sampai tuntas. Nah, maka ini bisa sudah kelihatan sekali, ya, kelihatan sekali bahwa dua anak ini memiliki potensi yang berbeda. Bisa jadi anak yang pertama tadi itu memiliki bakat yang disebut dengan bakat ihsan. Bakat ihsan itu adalah orang yang senang sekali menyempurnakan apa yang dia lakukan, termasuk dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita pahami tentang makna ihsan. Ini. Nah, satu sisi tadi, anak yang satu lagi tadi itu mungkin bakat ihsannya dia lemah. Mungkin dia tipe bakat dia mungkin di sajaah. Ya. Dia tidak betah duduk lama untuk mengerjakan sesuatu permainan, pengennya itu selalu bergerak. Kemudian ketemu orang lain, memiliki bakat sajaah yaitu keberanian. Ini. Nah, ini contoh-contoh yang sebenarnya kita bisa mengamati apa sebenarnya bakat anak-anak kita dari kecil. Walaupun kita nggak tahu ilmu tentang atau teori-teori bakat. Yang penting bagi orang tua tahu kelebihan anak. Ini. Nggak tahu kelebihan anak. Nah, terus kemudian apakah dulu Rasulullah SAW juga memetakan bakat para sahabat? Sehingga kita bisa mengambil teladan ya bagaimana Rasulullah itu memintakan bakat para sahabat. Tentu saja kita kembali kepada makna sahabat tadi, makna bakat tadi yaitu sifat bawaan dengan kata mauhibah tadi. Ya, jamaknya adalah mawahib. Kemudian orang yang berbakat disebut mauhub. Jamaknya adalah mauhubun. Ini. Nah, ada sebuah hadis ya, yang ini mungkin bisa kita ambil ibrah bagaimana Rasulullah itu mengenal potensi unik dari sahabat yang kita sebut dengan bakat tadi. Yaitu kisah tentang utusan atau delegasi dari Bani Abdul Qais. Bani Abdul Qais ingin menemui Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, kemudian sampai kepada tempatnya Rasulullah SAW. Itu orang-orang dari utusan tadi langsung meninggalkan tunggangannya atau kendaraannya, langsung menuju kepada Rasulullah untuk bertemu Rasulullah, berjabat tangan, mencium tangannya karena kerinduannya. Karena sebelumnya belum pernah ketemu, ingin ketemu karena mereka sudah masuk Islam. Tapi ada salah seorang di antara rombongan tadi atau delegasi tadi yang bernama Asad, ya, Abdul Qais. Asad itu tetap berada di atas tunggangannya, di atas kendaraannya. Sementara orang-orang sudah berlari-lari ingin segera ketemu dengan Rasulullah SAW. Asad tetap tenang. Dia tenang di situ, terus kemudian memberesi bekal-bekalnya. Setelah bekal-bekalnya beres, kemudian dia ganti pakaian yang bagus. Setelah itu baru menemui Rasulullah SAW. Nah, melihat hal ini, akhirnya Rasulullah SAW mendekati Asad. Ya, kemudian beliau bersabda, "Inna fika khullatain yuhibbuhumallah." Wahai Asad, sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat. Ya. Yaitu dua sifat ini Allah itu menyukainya. Keduanya itu Allah menyukainya, mencintainya. Apa sifat itu? Al-hilmu wal anah. Yaitu kamu itu memiliki dua sifat, yaitu al-hilm dan anah. Apa itu al-hilm? Yaitu dia itu lembut, ya, pandai menahan amarah. Wal anah itu tidak tergesa-gesa. Ini. Kemudian Asad bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhuluqaini takhalaqtu bihima am khuluqaini jubiltu alaihima?" Apakah dua sifat ini itu hasil usahaku, ya, untuk membentuk sifat ini, ataukah dua sifat ini adalah bawaan? Ya. Allah lah yang telah mengkaruniakan dua sifat ini kepadamu. Kemudian Asad mengatakan, "Alhamdulilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallah."
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan, mengaruniakan dua sifat ini, ya, yang Allah dan Rasulnya mencintai keduanya. Nah, dari kisah ini maka kita bisa katakan bahwa Asad Abdul Qais memiliki mauhibah. Ya, kita mengatakan kata mauhibah yaitu bakat, yaitu sifat bawaan yang Allah berikan secara cuma-cuma. Allah nggak minta balasan. Yang Allah berikan kepada Asad ini dari lahir yaitu berupa al-khilmu dan anah. Maka al-khilm dan anah itu adalah dua di antara sekian banyak bakat ini. Maka nanti juga pada anak-anak kita bisa jadi memiliki dua bakat ini. Tadi sudah disebutkan sudah bakat ihsan, nanti ada bakat namanya ulfah, yang mana anak itu senang berkumpul, ya. Ada bakat namanya ithar, senangnya mendahulukan orang lain, kalau dibully temannya dia menikmati. Nah, jadi masih banyak bakat yang lain yang bisa kita gali dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW ini.